digandakan 100 ubin sekali sedot 150 ya Iya. biayanya ya. Sekali Sama sedot. tenaga sih Sekali sedot. sekali sedot. Padahal kebutuhannya 3 kali sedot. Berarti kan sekitar 450.000 Iya. per 100 ubinnya mas, kayak gitu. Iya. Lah hasilnya sepira wong tani anu gitu loh. Perlu biaya makul, biaya tandur, pupuk, Iya. terus obat. Nah, terus ketika Beralih ke gas. Ke gas itu paling tidak per bulan turun dari 300.000 jadi 200.000. rinciannya berapa mas? 200.000 itu untuk membeli tabung gas. Satu tabung gas itu bisa kuat 5 jam ya. 5 jam. Kalau misal dari sumber air naiknya cukup tinggi. Kalau dari sumber air nggak terlalu tinggi itu bisa 6 sampai 7 jam. 5 sampai 6 jam. Iya, katakanlah Itu bisa kurang hektar. ya itu udah jadi apa-apa mas 6 jam. Karena kan kontur tanah di sini itu kan sekalinya udah kering, kan nyerap airnya juga nggak bisa sedikit mas, pasti banyak. Kayak gitu kan. Itu kalau 100 ubin paling enggak ya kebutuhannya tadi itu satu tabung gas kan sekarang berarti harganya berapa? 20.000. Ya paling enggak satu kali panen butuhnya 10 tabung gas. Jadi satu tabung gas 5 jam itu untuk berapa ubin? Sekitar kira-kira. Paling Ya, 100 ubin. 100 ubin. Tapi tetap pengalaman karena adikku kan juga sering dipanggil ya buat bantu nyedot kan karena punya mesin. Tetap tarifnya ya sehari kan. Sehari paling dapat 100 ubin. Ya sekitar 150 itu sama gasnya karena kan tenaganya itu loh yang perlu besar itu. Karena kalau sistem gas gitu pompa mesin gitu kan itu capek di ngulur selangnya dan segala macam gitu. Jadi walaupun gasnya irit tenaganya juga masih maju banyak gitu loh. Ya paling enggak memang untuk pengolahan untuk yang gas ini paling tidak kebutuhannya 10 tabung gas mas. Untuk 100 ubin satu kali panen. Satu kali panen Itu kan 10 tabung gas. Kan iya 10 tabung kan 200.000. Itu belum termasuk tenaga kerja baik yang solar maupun yang gas gitu. Karena kan nggak setiap petani juga punya mesinnya sih. Iya. Modeni lah ibaratnya. Iya. Nyewa mesin. Terus itu 100 ubin atau? 100 ubin. Ya pada. Iya, kita pakai hitung 100 ubin. Ya. Itu satu kali tanam, belum plus tenaga kerja. Kalau untuk plus tenaga kerja itu paling nggak ditambahin 300.000 mas per 100 ubin dalam satu kali panen. 300.000 ya. Iya, 300.000 per 100 ubin dalam satu kali panen. Kayak gitu. Proses gimana? 500 ya atau 500 ya. Tapi jenengan pun harus ngitung juga nih, petani dapatnya berapa sih? Iya. Kayak gitu kan. Nah, sedangkan dalam satu kali panen itu petani itu dia mendapatkan rata-rata itu sekitar 7 dacit, 700 ubin. 100 ubin, 700 kilo. Iya. Kering ya. 700 kilo. 700 kilo itu basah malah. Kalau di rata-rata ya, karena kalau tahun-tahun inilah ya, tahun-tahun 2 sampai 3 tahun ke belakang itu kan panen itu dari mulai 6 dacin, 7 dacin, 9 dacin, yang sampai 1 ton itu jarang banget sekarang. Basahnya. Basah ya. Ini 200 kilo basah ya. Iya. Dibuat kering bae Mas, langsung keton ora ana kodene babar belas petani. Kering bae Mas. 200 kilo kering ya. Iya. Umum kayak daerah lor. Nah, satu kintalnya itu berarti 500.000. Berarti tidak itu ya. Iya. Terus tengah ya. 3.500.000 Mas. Kepotong 500. Wis kepotong 500. Urung traktor. Urung koden tandur. Urung pupuk. Nah, petani di
sini itu baru pompanisasi udah kepotong segitu ya Mas. Nah, yang menjadi kendala di sini adalah petani-petani kita di Kecamatan Kemangkon khususnya Desa Blemutan itu bukan petani punya tanah. Nah, mereka itu satu ikut lenglang, yang kedua dia ikut nggarap maro bagi hasil kayak gitu. Nah, untuk 1 tahunnya itu dia berarti untuk ikut lenglang 1.500.000 Blemutan, ya kan? Blemutan 1.500.000. Desa lain ada yang udah 2 juta, ada yang 4 juta gitu. Nah sekarang 1.500.000 aja bagi kalau dia bisa 3 kali panen berarti 500.000 lagi Mas dipotong itu untuk beli lahannya, iya kan? Enggaran ping siji. Apa ora keprok wis, Mas. Nah, ini yang menjadi betul. Ini yang menjadi keresahan kita, Mas. Lah nggo kesibukan wong tua ta ya oke, Mas, tapi nggo yang umur 30 tahun sampai 40 tahun paling golek kesibukan tok, Mas. Yang menjadi keresahan kita di sini adalah posisinya. Kalau diteruskan seperti ini kondisinya, itu pasti akan terjadi degradasi pangan, Mas. Ini yang jadi keresahan teman-teman di sini terutama. Kenapa? Melihat kondisi di desa kita sendiri, Mas. Yang namanya tukang tandur, Mas. Sedesa, lahan sedesa, kowe paling wong 20 sampuk banget. Yang gelem tandur, Mas. Wong tandur kan kelompok-kelompok, Mas. Wis tak etungannya mau gari wong 20 tok, Mas. Lha kan wong 20 ngesuk wis ora anak. Kowe ya, wis ora ana wong gelem tandur, Mas. Jadi nggak ada peminat. Berarti udah nggak ada peminat di sektor pertanian. Yang akhirnya apa, Mas? Lha kan mangan apa? Kayak gitu loh. Nah, ini yang menjadi keresahan kita. Makanya kita sudah mulai memperbaiki ekosistem pertanian, dimulai dengan menurunkan kos biaya pompanisasi. Gitu loh, Mas. Kita motong dulu nih yang tadi keluar sekitar 500.000 per 1 kali panen, kita turunkan paling enggak cuman wis free ya tanpa biaya operasional udah ya paling katakanlah 30.000 untuk perawatan. Itu aja. Itu pun iuran gapoktan kayak gitu. Sifatnya itu nanti digapoktan. Nah, makanya dengan kita meluncing program pompa air tenaga surya ini, antusias petani itu luar biasa. Berarti, Mas, mau kan pompanisasi solar. Ya. Oke. Nah, terus pas neng apa solar cell gitu ya? Ya. Kalau solar cell itu hitungannya itu berarti kita untuk biaya perakitannya itu di angka 70 juta. Tapi bisa paling tidak membackup sekitar 10 hektar. 10 hektar tanah. Nah, 10 hektar ini kan kalau dibuat per 100 ubin berarti sekitar 700 kali 10 7.000 ratus ubin 7.000 meter, enggak 10.000 meter persegi lagi digawe ubin ya. Dibagi dengan per 100 ubin ya berarti anggaran dibagi per 100 ubinnya berarti kan munculnya 7 ping 10, Mas. 70 atus ubin. Kayak gitu kan. Iya. 7.000 ubin kan. Cara hitung-hitungannya lah, Mas. Nah, terus sehari itu bisa mengairi ini. Iya. 7.000 ubin. 1 hektar. Oh, sehari itu 1 hektar. Iya, karena dengan panel surya kan bebas beroperasi setiap hari, Mas. Kayak gitu, asal panasnya benar-benar bagus lah. Yang minim-minim kita dapat setengah hektar, minim banget 200 ubin kalau benar-benar cuacanya itu mendung banget lah kayak gitu, Mas. Sehari 10 hektar. Hektar, Mas. Ya, sehari 10 sehektar ya? Iya. Oh, ya.
maksimalnya sehektar ini minimalnya 500 ubin. Setengah hektar. Perawatan pun di panel surya cukup mudah, Mas. Kenapa? Satu, yang penting pompanya terhindar dari air. Maksudnya untuk segi elektronikanya itu terhindar dari air, kan pompa boxnya udah kita tutup besi dan lain, berarti udah clear. Yang kedua, itu yang penting panel suryanya itu kondisinya selalu bersih. Jadi paling enggak ya cuma di kanebo 2 minggu sekali, nanti disemprot celing dan kira-kira benar-benar mengkilap karena ini pengaruhnya besar. Udah cuman itu. Jadi proses perawatannya pun kita udah bikin sangat mudah kayak gitu, proses maintenance-nya. Rutin membersihkan panel surya menggunakan kanebo. Nah, ketika sing dari demplok ibaratnya kan Iya. ini ya Senon. Demplotnya senon malah justru, Mas. Senon kambi pegandekan. Sing paling kepenak hitung-hitungannya pegandekan karena langsung saluran. Kayak gitu. Senon pun kepenak karena langsung butuh saluran juga kayak gitu. Jangan ada datanya lah, Mas. Ketika sawah itu masih menggunakan BBG ya, sebenarnya BBG. Iya, Terus kemudian menggunakan panel surya. panel surya, kan hasil panennya itu Itu indeks pertanian, indeks taninya akhirnya naik, Mas. Indeks tanamnya. Indeks tanamnya naik. Yang tadinya satu kali ya. satu kali menjadi 2 kali. Yang 2 kali menjadi 3 kali plus holti, Mas. Jadi udah bisa nanam jagung. Contoh soal yang pegandekan biasa 1 kali panen itu menjadi 2 kali panen. Terus holti. Enggak, masih sawah. Itu malah dari 1 jadi 3, Mas. Karena bisa holti langsung. Nah, yang senon biasa holti 1 kali, ini dia udah bisa holti padi, holti 3 kali tanam. Jadi intinya menaikkan indeks tanamnya, Mas. Sing sekali kayak ngendi? Pegan sini senon 1 kali senon menjadi 2 kali. jadi 2 kali. Iya. 2 kali apa mau? Sawah sama holti. Sawah karo holti. Iya. Terus Nah, yang pegandekan itu dari 2 kali menjadi 3 kali sawah holti. nah kan angka panennya udah berarti Mas ya. Kalau angka panen itu kan tetap standar, Mas. Dalam artian yang 100 ubin dia dapat 7 kintal ya tetap dapatnya 7 kintal. Tapi kan menaikkan indeks tanam itu menjadi hal yang lebih penting daripada hanya menaikkan produktivitas. Kalau dari aspek produktivitas sendiri pasti lebih naik, Mas. Ya pasti ya, karena 2 kali tanam itu. Iya, satu itu. Iya, Dari tinggal dikalikan. Kalau misalnya, nah satu itu, yang kedua masalah hama, Mas. Nah, karena proses irigasi teknis itu notabene akhirnya kan yang tadinya tanamnya nggak bareng dengan adanya pompa air tenaga surya bisa bareng. Oh iya, kowe iki sing ilang kowe ya. Iya. Iji kuning iji. Nah, sekarang sistemnya karena posisinya pakai pompa air tenaga surya bisa serempak tanam. pengaruh juga gak lama Ya waruh banget. Nah, karena serempak tanam ini akhirnya proses pengendalian hamanya menjadi lebih mudah. Ya. Pindah-pindah ya. Nah, karena proses pengendalian hamanya lebih mudah, akhirnya tingkat produktivitas petani dalam 1 kali panen akhirnya meningkat. Kayak gitu. Yang tadinya 700 dacin jadi 7 kintal jadi sekitar 8 kintal. Karena hamanya kan bisa dikendalikan, utamanya keong, terus walang sangit, merang yang muncul karena notabene salah satunya proses pengelolaan tanahnya itu tidak serempak. Gitu. Rampung pindah. Iya, kan koyok-koyokan kayak gitu. Jadi dalam pompa air tenaga surya ini
dia itu satu menurunkan kos pengairan, biaya operasional pengairan dari teman-teman petani. Yang kedua bisa menaikkan indeks tanam. Yang ketiga menaikkan produktivitas karena proses pengendalian hamanya yang lebih mudah. Ya berarti langsung tani dia ya. Ini tani, Jenengan tani. ini tani sawah, saya tani buah, Buah. Tani sayur. pepaya, Aku tani sayur. pepaya California, Oh, kita tani casin. sayur, casin dan lain-lain. Jadi basicnya memang petani semua. Iya, iya. Nah kan kemarin kan sempat terjadi ya gue ya sing tanam ora bareng ya. Badai El Nino lah memang, ya Sing ora bareng. orang Ya. barang betul. Nah terus nek kan Jawa dewek, nek kan jenengan dewek, nek kan tandur dan sebagainya, ana hitungannya apa? Hitungan Jawa iki apa? Hitungan Mangsa. ada. Nah, Mangsa. itu dia yang pengaruh. Oh, gitu kan. Ketika ketersediaan air itu nggak lancar, Heeh. kita sebagai orang Jawa yang biasa tanam ngikuti mangsa, Heeh. kan akhirnya nggak Kalender. bisa. Kalender wangsa. Nah, itu berbangsa ya. itu akhirnya balik lagi sama ke pengandalian hama itu, karena kita menghitung apa bulan tanam itu sebenarnya hubungannya sama perkembangan hama. Kalau kita air cukup, pengolahan tanah bisa sesuai Dengan kalender dengan Jawa. kalender Tanam. Jawa, Tanam. kalender tanam itu nanti hasilnya otomatis Lebih maksimal. lebih maksimal. Tapi kalau kita sampai telat tanam, nah itu yang susah nanti, karena perkembangbiakan hama ini hubungannya. Pergantian musim kan titik. Iya. Iya, Betul. kita pakai mangsa sih, mangsa 1, 2, 3 gitu. Nah, hitungannya berapa mas? Aku pengen ngerti mas. Itu kan Tandur tahun pertama gitu mas. tandur tahun pertama. Tandur pertama ya. Biasanya itu di Istilah. antara masa ke 7 ke 8. Kalau ngitung mangsa itu kan sebenarnya kalau bulannya di bawah 6 itu ditambah 6. Contoh bulan 1 Januari ya, berarti mangsa ke-7. 1 tambah 6, mangsa ke-7. Nah, kalau bulannya itu di atas 6, itu dikurang 6. Contoh bulan 7, Mangsa siji. berarti mangsa 1, karena dikurang 6. Gitu. Botan Solar Pump, solusi terbarukan masa kini.